Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rodatul Rahma dengan NIM 2018-210028. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh likuiditas, sensitivitas, kualitas aset, efisiensi, dan solvabilitas terhadap profitabilitas terhadap bank umum swasta nasional. Di sini ada bab 1. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Bank itu merupakan lembaga yang dianggap dan dipandang sangat penting oleh sebagian masyarakat dikarenakan bank memiliki peran yang cukup andil untuk kehidupan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Menurut Prasanjaya dan Ramanta, bank memberikan kontribusi yang begitu besar terhadap perekonomian pada suatu negara. Sebagai lembaga intermediasi, bank ini mempunyai peranan sebagai alat atau jalur pembiayaan, penyimpanan, serta peminjaman sehingga pada akhirnya ini mensejahterakan kehidupan yang ada di masyarakat. Kemudian juga bank sederhananya dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan kembali lagi kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dijelaskan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mendefinisikan bank sebagai usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan bentuk simpanannya kemudian menyalurkan lagi ke masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya. Tujuan utama operasional bank ini adalah untuk mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal dan juga menjalankan kegiatan operasionalnya ini juga mempunyai tujuan memperoleh keuntungan optimal yang memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Kemudian juga di samping itu juga bank ini dikenal sebagai lembaga keuangan atau finansial yang juga memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh keuntungan atau profitabilitas yang tinggi. Keuntungan yang akan diperoleh ini tidak hanya digunakan untuk membiayai operasi perusahaan seperti membayar gaji ataupun biaya lainnya, tetapi juga digunakan untuk ekspansi perusahaan melalui berbagai kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, bank ini juga bank dengan profitabilitas yang tinggi dapat mensejahterakan perusahaan beserta karyawan yang bekerja di bank tersebut. Apabila kondisi bank ini tidak sehat, maka perlu diperbaiki agar kinerja bank dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan profitabilitas yang diharapkan oleh bank tersebut. Profitabilitas ini adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset, maupun modal sendiri. Profitabilitas ini ditunjukkan efisiensi perusahaan dan juga tingginya suatu profitabilitas ini dapat menunjukkan sebagian besar kinerja bank tersebut dikatakan baik karena diasumsikan bahwa telah dapat beroperasi secara efektif dan memungkinkan bank untuk memperluas usahanya lagi. Penting bagi bank untuk menjaga profitabilitas suatu perusahaannya itu karena untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang saham, kemudian juga meningkatkan kewajiban daya tarik investor di dalam menanamkan modalnya dan juga untuk meningkatkan lagi kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank tersebut. Di sini rasio profitabilitas yang penting bagi bank salah satunya yaitu ROA atau Return on Asset. ROA adalah salah satu jenis profitabilitas yang memiliki kemampuan untuk menilai suatu perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk dapat menghasilkan laba operasi perusahaan atau perbandingan laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang digunakan untuk menghasilkan laba yang dinyatakan dengan persentase. Di sini juga ROA merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan juga merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimiliki. Salah satu kegiatan bank untuk meningkatkan profitabilitas adalah dengan menyalurkan kredit, yang merupakan kegiatan utama bagi suatu bank karena besarnya jumlah yang disalurkan akan menentukan besarnya keuntungan yang akan diperoleh bank tersebut. Kemudian juga untuk dapat meningkatkan laba maka bank harus meningkatkan jumlah kreditnya dan juga kredit yang merupakan jenis kegiatan penanaman dana yang sering menjadi penyebab utama suatu bank ini dalam menghadapi masalah besar. Maka tidak berlebihan apabila bank dikatakan bahwa suatu usaha yang sangatlah mempengaruhi oleh keberhasilan
mereka yang mengelola kredit tersebut. Nah, selanjutnya adalah bisnis problem. Di sini bisa kita lihat yang pertama ada PT Bank Danamon yang mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan tren min 0,01 dan juga mengalami penurunan lagi di tahun 2019 sehingga mencapai tren yang dengan min 0,04. Kemudian juga bisa kita lihat di sini Bank PT Permata mengalami penurunan ROA pada tahun 2016 dengan min 4,89. Kemudian juga bisa kita lihat di sini rata-rata dengan pada tahun 2016 pada Bank Permata ini juga rata-rata dengan min 0,246. Kemudian juga bisa kita lihat rata-rata ROA pada Bank Bukopin juga mengalami minus dengan 0,56. Kemudian juga Bank MNC Internasional dengan minus 1,24 dan juga ada Bank Prima Master Bank yaitu dengan minus 0,7998. Nah, selanjutnya ada perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, apakah LDR, IPR, PDN, IRR, NPL, APB, BOPO, FBIR, dan FACR secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional. Kemudian yang kedua adalah apakah rasio LDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional. Kemudian yang ketiga adalah apakah rasio IPR ini secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional. Kemudian yang keempat adalah apakah rasio PDN secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional. Kemudian yang kelima adalah apakah rasio IRR secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional. Kemudian yang keenam adalah apakah rasio NPL secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional. Kemudian yang ketujuh adalah apakah rasio APB secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional. Kemudian yang kedelapan adalah apakah rasio BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional. Yang kesembilan adalah apakah rasio FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional. Dan kemudian yang terakhir adalah apakah rasio FACR secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional. Kemudian untuk selanjutnya ada penelitian terdahulu, yaitu yang pertama ada Lutfi Alamsyah, yaitu dengan variabel bebas LDR, APB, NPL, BOPO, PPAP, PR, IPR, dan IRR. Kemudian variabel terikatnya ROA, teknik samplingnya, populasi sampling, populasinya Bank Swasta Nasional non-devisa periode 2008 sampai 2010, metode pengumpulan datanya dokumentasi, serta teknik analisis datanya analisis regresi linear. Kemudian yang kedua ada Nimade Inten Utami Putri, yaitu dengan variabel bebas CAR, LDR, dan NPL, dengan variabel terikatnya juga ROA, yang merupakan dan dengan tekniknya mengambil populasi sampling yang populasinya yaitu perbankan di Bank Bursa Efek Indonesia. Kemudian periodenya 2019 sampai 2013 dengan metode pengumpulan data dokumentasi yang dengan teknik analisis data, analisis regresi linear. Nah, dapat kita lihat di sini juga Taufik Bimo Nugroho juga mengambil teknik sampling yang sama dengan populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Publik pada periode 2014 sampai 2018 dengan metode pengumpulan data dokumentasi serta teknik analisis data, analisis regresi linear. Di sini juga Erik Wijaya juga mengambil variabel bebas CAR, LDR, NPL, dan BOPO
dengan variabel terikat ROA dengan teknik samplingnya yaitu purposive sampling dengan populasi bank umum periode 2019-2015 dengan metode pengumpulan data, dokumentasi, serta teknik analisis data yang diambil yaitu analisis regresi linier. Di sini ada Rodotur Rahmah yaitu mengambil variabel bebas LDR, IPR, RDE, PDN, IRR, NPL, APB, BOPO, FBIR, dan FACR dengan variabel terikat yaitu ROA. Teknik samplingnya itu sama menggunakan purposive sampling dengan populasi bank umum swasta nasional pada periode 2016 sampai 2020. Metode pengumpulan datanya yaitu dokumentasi serta teknik analisis data yang diambil yaitu analisis regresi linier. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada kerangka pemikiran. Di sini Bank Umum Swasta Nasional yang berkegiatan menghimpun dana serta menyalurkan dana lagi kepada masyarakat berupa kredit ataupun bentuk lainnya. Nah, di sini ada likuiditas, sensitivitas, kualitas aset, efisiensi, solvabilitas dengan rasio-rasio yang digunakan yang akan berpengaruh secara parsial atau tidak terhadap ROA. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada hipotesis penelitian. Di sini LDR secara parsial memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA. Yang kedua, IPR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA. Kemudian yang ketiga ada PDN secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Yang keempat ada IRR secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap ROA. Yang kelima ada NPL secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA. Yang keenam ada APB secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA. Yang ketujuh ada BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA. Kemudian FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA. Dan kemudian yang terakhir ada FACR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA. Ya, di sini rancangan penelitian bab 3 yaitu yang pertama ada jenis penelitian berdasarkan jenis datanya, termasuk ke dalam jenis data sekunder karena data yang digunakan ini sebagai penelitian ini diperoleh dari pihak lain. Kemudian jenis penelitian berdasarkan tujuannya ini termasuk kepada penelitian kausalitas karena pada penelitian ini menjelaskan hubungan antar variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian untuk identifikasi variabelnya yaitu ada LDR sebagai X1, IPR sebagai X2, PDN sebagai X3, IRR sebagai X4, NPL sebagai X5, APB sebagai X6, BOPO sebagai X7, FBIR sebagai X8, FACR sebagai X9 dengan variabel terikat atau dependent variable Y yang digunakan pada penelitian ini adalah ROA atau return on asset. Kemudian ada definisi operasional yaitu yang pertama ada LDR. LDR merupakan rasio perbandingan total kredit dari total kredit yang diberikan dan dibagi dengan total dana pihak ketiga Bank Umum Swasta Nasional periode triwulan 4 tahun 2016 sampai dengan triwulan 4 tahun 2020. Di mana satuan yang digunakan ini adalah persen. Kemudian yang kedua itu ada IPR yang merupakan rasio perbandingan dari surat-surat berharga dan dibagi dengan total dana pihak ketiga pada Bank Umum Swasta Nasional pada periode triwulan 4 tahun 2016 sampai dengan triwulan 4 tahun 2020 di mana satuan yang digunakan yaitu persen. Kemudian yang ketiga ada PDN yaitu selisih bersih antara aset dan pasifa dalam valuta asing setelah memperhitungkan rekening administrasi yaitu pada Bank Umum Swasta Nasional pada periode triwulan 4 tahun 2016 sampai dengan triwulan 4 tahun 2020 di mana satuan yang digunakan ini adalah persen. Kemudian yang selanjutnya ada NPL yaitu rasio perbandingan total kredit bermasalah dan dibagi dengan total kredit Bank Umum Swasta Nasional tahun periode triwulan 4 tahun 2016 sampai dengan triwulan 4 tahun 2020. Kemudian ada APB atau aset produktif bermasalah merupakan rasio perbandingan aset produktif bermasalah dan dibagi dengan total aset produktif Bank Umum Swasta Nasional periode triwulan 4 tahun 2016 sampai dengan triwulan 4
tahun 2020, di mana satuan yang digunakan ini juga merupakan persen. Kemudian ada BOPO, yaitu rasio yang mengukur efisiensi kinerja perbankan yang membandingkan beban operasional dengan pendapatan operasional. Pada Bank Umum Swasta Nasional periode triwulan 4 tahun 2016 sampai dengan triwulan 4 tahun 2020, di mana satuan yang digunakan ini juga persen. Kemudian ada FBIR, yaitu rasio perbandingan pendapatan operasional di luar bunga dan dibagi dengan pendapatan operasional bunga Bank Umum Swasta Nasional periode triwulan 4 tahun 2016 sampai dengan triwulan 4 tahun 2020, di mana satuan yang digunakan ini adalah persen. Kemudian ada FACR, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menentukan besarnya aset tetap inventaris yang dimiliki oleh Bank Umum Swasta Nasional triwulan 4 tahun 2016 sampai dengan triwulan 4 tahun 2020, dan dalam mengukur rasio ini juga merupakan menggunakan persentase, dan satuan yang digunakan ini adalah persen. Selanjutnya IRR, yaitu rasio perbandingan dari interest rate sensitivity asset dan dibagi dengan interest rate sensitive liabilitas Bank Umum Swasta Nasional periode triwulan 4 tahun 2016 sampai dengan triwulan 4 tahun 2020, di mana satuan yang digunakan ini adalah persen. Kemudian yang terakhir ada ROA atau return on asset. Ini merupakan rasio perbandingan laba sebelum pajak dan dibagi dengan rata-rata aset Bank Umum Swasta Nasional pada triwulan 4 tahun 2016 sampai dengan triwulan 4 tahun 2020, di mana satuan yang digunakan adalah persen. Kemudian populasi dan sampel yang digunakan. Populasi dalam penelitian ini adalah data yang populasinya berasal dari Bank Umum Swasta Nasional yang ditunjukkan pada tabel di atas. Dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria tertentu. Tabel di atas merupakan tabel yang menunjukkan anggota populasi Bank Umum Swasta Nasional dan total aset periode triwulan 4 2016 hingga triwulan 4 2020. Kriteria penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah, yang pertama adalah merupakan Bank Umum Swasta Nasional, kemudian yang kedua adalah Bank Umum Swasta Nasional yang memiliki total aset antara 1 triliun rupiah sampai dengan 5 triliun rupiah pada triwulan 4 2020. Berdasarkan kriteria tersebut, anggota populasi yang terpilih sebagai sampel adalah yang pertama, yaitu adalah PT Bank Bisnis Internasional, yang kedua ada PT Bank Fama Internasional, yang ketiga ada PT Prima Master Bank, dan keempat ada PT Bank Harda Internasional. Ya, untuk selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada regresi data panel. Di sini analisis regresi linear berganda adalah analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas X terhadap satu variabel terikat yaitu Y, dan data yang digunakan dalam mengestimasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung adalah data panel. Kemudian yang kedua ada seleksi model estimasi terbaik. Di dalam mengestimasi parameter pada model regresi data panel di atas, maka terdapat 3 teknik yang tergantung pada asumsi yang digunakan. Adapun ketiga teknik tersebut adalah common effect, kemudian fixed effect, dan random effect. Kemudian yang ketiga ada uji signifikansi parameter. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.